Saya waktu berdiri di depan pintu masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit gak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, "Anta muslim?" Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdus Samad, ana talib fi Daril Hadis Al Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustaz. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan, insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami 2, Hazik 1, nanti anak mereka Somad 2. Dia nggak ribet ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribet ngingatkan. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit gak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, "Anta muslim?" Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdus Samad, ana talib fi Daril Hadis Al Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga.
Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, sangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Emang Nabi pernah mendoakan Yaman? Ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya itulah dia. As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW.
wasallam. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi itu, bohong itu, nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua. Tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai karena saya berbulu." Diam kau monyet, saya bilang. Kata dia berevolusi jadi monyet, jadi makhluk purba, lalu jadi sekarang. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja. Terus habis ini jadi apa lagi? Kenapa berhenti? Kenapa nggak berkelanjutan evolusinya? Terbantahkan itu semua. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi, insya Allah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah maka kita katakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Bersama di Masjid Darul Muhsinin, bersama di surga Jannatul. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad di sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan. Paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham. Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi
pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke insan taman. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke insan taman. Tamat dari insan taman, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa berkomunikasi lancar. Jadi suruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustaz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun gak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat, 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam, itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena aku tengok dia hilang rinduku semua. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ke kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, aku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah.
Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustaz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustaz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustaz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya Bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Saya selama masuk TV belum pernah dipakai make up. Setiap dipakai make up saya lihat, mana yang pakai make up? Ini enggak, takut saya. Mana yang ngasih make up? Sini. Kalau yang make up laki-laki garis tulang lunak presto, berarti kita sudah meridhoi perbuatan LGBT. Kalau yang make up adalah perempuan tidak mahram, istri orang memake up suami orang. Ustadz pakai bedak aja biar supaya nggak terlihat di kamera wajah Ustadz penuh dengan tetesan peluh keringat dan air mata beserta limpahan darah. Dia ambil bedak gini-gini kan, supaya nggak berkeringat, supaya wajahnya glowing. Ustaz nggak pakai make up kok tetap glowing ya? Ini bekas air wudhu. Oh jadi Ustaz anggap kami ini semuanya tayamum. Nah, oleh sebab itu maka kalau bisa hindari. Kalau udah nggak terhindarkan lagi, apa boleh buat? Tapi nggak mungkin nggak terhindari. Mau masuk TV, mau kemana? Jadi anak-anak ibu yang mau menikah, cari make upnya laki-laki. Laki-laki. Kebetulan mempelai laki-laki. Yang untuk anak perempuan, perempuan. Laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati. Ada istrinya di rumah. Tanya dia, laki-laki kau tuh benar-benar laki-laki. Emang ente mau nyoba? Laki-laki. Ya Allah, selamatkan umat kami dari LGBT ya Allah. LGBT ini dihidupkan oleh Illuminati. Illuminati menyebarkan perbuatan dosa di dunia supaya cepat turunnya azab Allah. Dalam agama apapun mereka tidak disukai. Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai antikristus karena mereka memusuhi agama. Mereka menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Dalam agama Islam mereka adalah yang mensupport segala kemungkaran. Maka orang tua di rumah mesti anak-anak yang suka-suka melambai main-main boneka, kasih dia taekwondo, judo, aikido, silat yang agak besar, sumo, cimande. Wah, silat. Jangan sampai dia melambai. Doakan dia menjadi anak-anak laki yang soleh, yang gagah, yang perkasa, menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Takbir! Semangat saja jadinya kan. Pekerjaan laki-laki itu tukang rias, make up Pak Ustadz. Kalau dia merias, ya dia mau merias mempelai laki-laki. Jangan dia rias bini orang. Tak pernah bini saya dirias laki-laki.
Gimana perasaan saya sebagai kepala rumah tangga melihat bini saya dirias laki-laki, pipi yang begini kan, nanti tengok aja bibir bini saya. Mana rasa cemburumu, Beb? Kau kan laki-laki. Laki-laki yang tak ada rasa cemburunya dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Di Mesir, jangankan binimu dirias laki-laki, nanya nama istrimu pantang, merah wajah. Tempat kita mungkin biasa, siapa nama istrinya? Dalam sana nggak boleh. Kalau mengasih air ke tamu, yang bawa itu laki-laki. Saya nggak pernah saya suruh istri saya membawa air minumnya ke tamu. Yang bawa air minum ke tamu saya. Nggak pernah sekalipun istri saya suruh datang ke ruang, "Ma, datang ya." Lalu dia pun datang, direkam sama tamu. Apa ini? Masa istri kita dilihat orang? Istri itu waqarna fi buyutikunna, dia di dalam, dia di rumah, dia masak, udah siap baru dia panggil dari dapur. Baru kita datang. Masa istri kita lihat orang? Tak ada di ruang tamu saya gambar saya sama istri saya, nggak ada. Gambarnya di kamar. Yang di ruang tamu dia kaligrafi. Gambar Ustaz, gambar saya ada. Gambar istri saya ditengok, ini cantik juga bini kau ya, katanya. Pakai pelet apa kau dulu, katanya. Mana rasa cemburu? Jadi laki-laki yang udah tak ada rasa cemburu, ibu pun kalau udah tak ada rasa cemburu kepada suaminya, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Anak saya dicerai suaminya satu setengah tahun. Setelah itu dia kembali lagi, tapi tidak diwalikan oleh haknya. Maksudnya tidak pakai wali hakim, bukan oleh bapaknya. Tidak memberi tahu orang tuanya. Tahu-tahu dia hamil. Dia hamil lah, dia udah rujuk, nggak mungkin pakai bluetooth. Pertanyaannya, apakah pernikahannya sah menurut Islam? Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah nikah tanpa wali. Kalau dia nikah pakai mazhab Hanafi, boleh tidak pakai wali. Janda bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi di hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia tidak pakai mazhab Hanafi, pakai mazhab Syafi'i. Maka dari mana? Ini mesti ditanya. Kena dulu kamu caranya nikah pakai mana? Orang yang sudah pisah, habis masa iddahnya 3 bulan, kalau dia mau rujuk lagi, maka dia mesti akad ulang. Aku nikah. Orang yang sudah lewat iddahnya, kalau masih dalam iddah, dia jatuhkan tolak, tapi masih satu rumah. Aku tolak kamu, tapi masih satu rumah. Tiba-tiba hujan lebat malam, balik lagi, sah rujuknya. Tapi kalau sudah habis iddahnya 3 bulan, dia mau rujuk lagi, itu mesti akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah, baru balik. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa, lalu gimana cara mengqadha'nya? Cara mengqadha'nya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali. Ada sholat Pak Ustaz.
Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti diqadha selama 20 tahun. Cara mengqadhanya, habis zuhur nanti sholat qadha. Saya sholat zuhur 4 rakaat qadha lillahi ta'ala. Qadha bukan yang cuci tangan. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya tulis di Google, qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu, beliau sahabat saya, alumni Lipia. Qadha salat Ustadz Sarwat, enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengqadha salat? Qadha salat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa salat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti qadha. Nggak usah ambil cuti, habis 1 sholat cukup ganti 1 sholat. Ustaz, sholat saya tinggal 20 tahun. Ya, baru 3 tahun saya tinggal, alhamdulillah, pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengqadha sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan, jangan diqadha hari libur, hari Ahad qadha terus. Pas ditanya assalamualaikum, qadha. Semangat luar biasa, habis itu berhenti. Nggak begitu, kita dituntut untuk istiqamah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri, sampai di atas. Masya Allah. Kita berharap ke depan, mana masjid Darul Muhsinin? Ini. Ya Allah, kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana? Naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya. Ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak. Terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji. Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid. Karena kalau tidak duduk di masjid, mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu, mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton mati dalam keadaan su'ul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustaz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja dan gak usah diqadha Pak Ustaz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustaz ini ngalah. Akhirnya karena Ustaz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari, itulah yang kutunggu Pak Ustaz. Kalau mau Ustaz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah qadha ya qadha, nggak bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun, pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah, kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel.
Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan. Dah cukup. Gak usah tanya, misalnya. Itu cara menutupi kejahilan kita. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja, Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Nah, jadi suruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang, supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis, supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia, ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama, nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu, nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi, ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat sujud terakhir dalam hati, ya Allah bukakan pintu hati suami biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Bagaimana jika anak perempuan punya cita-cita jadi ibu rumah tangga? Profesi utama perempuan adalah ibu rumah tangga. Adapun dia menjadi pengusaha itu sampingan. Adapun dia jadi polwan sampingan. Kalau dia jadi polwan yang bisa masak, yang bisa mendidik anak-anak. Kalau dia jadi dokter spesialis sampingan. Polwan kalau dia anak-anak kan susah makan sekarang. Dia mesti bisa nyuruh anaknya makan. Ibu-ibu suka. Dia lihat anaknya suka bintang, dia masakkan telur bentuk bintang. Bintang, makan. Kalau dia polwan dia bisa makan. Enggak begitu juga. Dia tetap di rumah tidak sebagai seragamnya itu. Ibu pikir mentang-mentang polwan kalau dia di rumah pakai seragam. Papa, masuk. Dia jadi ibu rumah tangga. Jangan sangka mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya. Bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa, memang yang kaya ini aku. Uangku banyak. Dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solehah. Ini solehah. Yang saya khawatirkan justru pas ditanya, kamu mau jadi apa nak?
mau jadi tentara, mau jadi businesswoman, mau jadi wanita karir, nggak mau masak, nggak mau melayani suami, buang-buang waktu aja. Justru itu yang kita khawatirkan. Jadi cita-cita utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi dia tetap bisa berkarir, insya Allah. Ustadz, boleh nggak anak saya jadi dokter spesialis? Boleh. Tamat dari Insan Tama, dapat beasiswa fakultas kedokteran, masuk dia, Qurannya ada, bahasa Arabnya bisa, menutup aurat, masuk dia di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua kemungkinan, nggak sehat, mati. Coba kalau dia nggak sekolah di Insan Tama, nggak pernah dididik agama, rambutnya seperti sarang tawon, warnanya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya sampai ke hidung sampai ke bibir, bertato semua, kukunya hitam, masuk ke dalam ruang, mana yang sakit, mana, disangka pasien itu malaikat maut. Jadi boleh bekerja, beraktivitas, ibu silakan jadi apapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus setulus hati, bukan paksa. Izin pak, izin. Awas kalau enggak, putus subsidi. Izin, kata si bapak, untuk kamu apa yang enggak kuberikan? Nyawa kuberikan. Bapak itu kan raja gombal. Nah, jangan berdua-duaan di tempat yang enggak ada mahram. Jaga-jaga. La tusafiranna, nggak boleh musafir jauh keluar kota tanpa mahram. La tabarrajna tabarrujat, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi Pak Ustadz, bibir saya pucat betul kayak hantu. Boleh pakai warna kulit, kaedahnya begini, membuat yang nggak layak jadi layak, yang sudah layak menjadi terbayak-bayak, yang sudah layak itu udah nggak usah ditambah-tambahi lagi. Itu kerja setan. Karena setan itu la umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kata setan, robah alis, robah, pakai itu ini segala macam. Maka ibu tetap pede dengan apa yang ada sekarang. Yang udah pernah robah apa boleh buat, nggak bisa balik lagi. Banyak-banyak minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu kok glowing ya? Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua? Jadi kita bangkitkan percaya diri kita. Sebenarnya orang-orang yang mengotak-atik wajahnya itu, orang ngelihat dia malah ngeri. Dia aja yang kepedean. Saya terus terang lihat orang yang oplas-oplas tuh takut saya nengok mukanya. Iya, bibir bengkak. Bagi dia udah cantik betul, tapi orang nengok macam hantu. Dia berhalusinasi dengan diri dia sendiri. Itu penyakit, na'udzubillah. Kalau kita ibadah, kita zikir, insya Allah Allah selamatkan kita dari itu semua. Laki-laki melihat perempuan seperti bunga. Bunga ini ada masanya kuntum, mekar, harum, dan akan layu dan mati. Maka bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena bunga yang tidak layu cuma bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan isi wajahnya kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Ini apa namanya? Bulu mata pun plastik. Plastik, lentik. Ada orang bakar sampah layu. Parah itu. Apa saja yang enggak kemasuk riba dan apa saja yang termasuk riba? La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya. Yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang riba. Tapi kalau uang dengan barang enggak. Bapak punya mobil,
Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuatnya. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz angsur aja 30 juta. Ya jadi 360 Pak Ustadz. Dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren, di mana dalilnya? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko, jangan somad merokok. Somad Moroko, SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga, namanya leasing, penyedia jasa keuangan, yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu. Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Enggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan. Kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba. Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba. Tidak boleh masuk surga, transit dulu di obok-obok di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga. Heran jamaah, semua jamaah Darul Muslimin sudah masuk surga. Tiba-tiba Ustadz Somad belum kelihatan. Pada nanya, pengurus ketua semua nanya, Ustadz Somad mana? Nggak tahu. Ustadz Somad katanya mungkin udah transit. Tapi dia kemarin doa waktu pengajian nggak transit, nggak tahu. Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ya Ustaz Somad mana? Dia di VVIP. Amin kan lah. Itu cara saya minta doanya. Yang ketiga, orang yang berdoa Rabbi habli minas sholihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amu haram. Karena lidah yang dipakai berdoa lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa.
Pas makan riba itu, pas mau berdoa sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa tak diterima Allah. 4. Minum riba. Minum 1 gelas susu riba. Masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak. Yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Biasanya buaya 4 kali. Apakah program bayi tabung boleh menurut Islam? Boleh, syaratnya 2. Yang pertama, sperma milik suaminya dan sel ovum telur milik istrinya, bukan milik orang lain. Dan yang kedua, dokternya amanah. Cari dokter-dokter yang soleh-solehah, yang amanah, minta bantu program bayi tabung, diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, dilakukan pembuahan, dimasukkan, jadi sah. Tapi kalau dokternya tidak amanah, diambilnya nanti entah dari mana-mana, dari bank sperma di Amerika, di barat, lahir anak, matanya biru, hidungnya mancung, bapaknya hitam. Pas ditanya, apa ini? Hibrid. Nah, jadi kalau dokternya amanah, orang yang ngaji, maka dia tidak lakukan pengkhianatan. Itu sebagai salah satu cara. Banyak jamaah kita yang melakukan bayi tabung. Paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah itu.